Bab 686. Perkataan Jenderal Rafa terlalu kasar. Orang yang nggak bersalah. Nggak perlu mengklarifikasi dirinya sendiri untuk meyakinkan bahwa dia nggak bersalah. Aku nggak pernah peduli dengan kesalahpahaman orang lain tentang diriku. Lagi pula, selama nggak melakukan kesalahan, kenapa harus merasa takut dengan kritik di luar sana? Jawab Adril. Kalau ada orang yang berani mengatakan hal buruk tentang Dr. Adril di depanku lagi dan merusak reputasimu, aku nggak akan percaya sepatah kata pun dan akan langsung membunuhnya. Adril melambaikan tangannya dan menyahut. Kata-kata dan rumor buruk nggak akan bisa menyakitiku. Perilaku seseorang merupakan tolak ukur untuk mengukur kualitas dan nilai dirinya. Rumor akan berhenti pada orang bijak. Setelah Adril selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada Alia dan Elisa. Kemudian mereka pergi lebih dulu. Saat ini, rasa kagum Rafa pada Adril sekarang tidak ada habisnya seperti sungai yang mengalir tanpa henti. Sudah beres di sini. Ayo pergi. Ajak Adril tersenyum puas dan berjalan keluar. Pergi? Kemana? Tanya Rafa sedikit terkejut. Mengucapkan selamat tinggal pada Bu Yudhistira dan pergi ke kota Majaya untuk mengobati Gary. Aku sudah bersiap. Bersiap. Apa yang sudah kamu persiapkan? Bukankah kamu baru saja keluar dan tidur dengan dua wanita? Rafa bingung. Apa hubungannya kedatangan Adril untuk tidur dengan wanita dan bersiap untuk mengobati penyakit? Namun, Adril mengeluarkan tabung reaksi. Di dalamnya terdapat esensi darah yang memancarkan aura kekuatan energi panas yang murni. Tingkat kemurnian aura energi panas ini membuat Rafa terkejut. Ini adalah esensi darahku. Mahaguru datang ke sini demi membuat esensi darahnya lebih mendidih. Kalau aku nggak ingin segera merawat Jenderal Gary, kenapa aku pergi ke rumah Yosua untuk melakukan hal seperti ini? Adril menjelaskan dengan singkat dan penuh perhatian. Aku. Ternyata begitu. Rafa sontak terkejut. Tidak heran. Ternyata Adril melakukan semua ini karena penyakit Gary. Dokter Adril. Maafkan aku. Aku pikir. Ucap Rafa makin merasa malu. Adril tersenyum dan menyahut. Kamu menganggapku seperti apa? Kamu menganggapku sebagai orang yang sangat menggilai wanita. Ya. Rafa merasa sangat canggung. Dia benar-benar mengira bahwa Adril adalah seorang pecinta wanita. Meskipun Alia dan Elisa sama-sama mengatakan bahwa mereka yang menggoda Adril dengan sendirinya, pada akhirnya mereka adalah istri orang lain. Selain itu, hubungan antara ibu mertua dan menantu pada dasarnya juga tidak pantas. Aku yang sembrono. Cuma saja identitas kedua wanita ini agak sensitif. Aku masih khawatir akan ada orang yang memanfaatkan ini untuk menjelek-jelekkanmu dan merusak reputasimu. Lagi pula, orang-orang bisa tertipu oleh rumor dengan mudah. Bagaimana mereka tahu betapa baik hati dan hebatnya kamu? Rafa memiliki temperamen yang keras kepala dan hanya meyakini Gary dalam hidupnya. Namun sekarang, Adril adalah orang kedua yang dia yakini dan dia sangat memperhatikan reputasi Adril. Tenar itu nggak ada artinya. Namun, Adril justru tersenyum sinis dan berkata, untuk binatang seperti Yosua dan putranya, metode yang baik dan halus nggak berguna. Sebagai dokter sakti, aku memperlakukan pasien dengan baik hati. Tapi kalau menyangkut orang jahat, aku selalu menggunakan kekerasan untuk melawan kekerasan dan kejahatan untuk melawan kejahatan. Coba pikir, berapa banyak orang yang sudah mereka sakiti? Sama seperti gadis kecil yang digigit anjing Benny. Kalau aku nggak mengambil tindakan, gadis kecil itu akan digigit sampai mati. Sementara Benny nggak akan menerima hukuman apapun. Bahkan dia mungkin akan menyiksa korbannya yang mengeluh sampai mati. Selama aku bisa memberinya hukuman yang cukup, aku nggak akan ragu kalau harus merusak reputasiku. Setelah mengucapkan kata-kata yang penuh dengan kebenaran ini, Rafa menatap ke arah Adril dengan pandangan kagum. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Lalu dia berseru, Dokter Adril sangat mulia. Apakah Dokter Adril kekurangan wanita?
Tentu saja tidak. Namun, untuk menghukum penjahat, dia bahkan mengabaikan reputasinya sendiri. Kemampuan Dr. Adril dalam memperlakukan wanita sudah mencapai contoh moral yang tinggi. Rafa memiliki temperamen yang keras kepala dan sombong. Dia hanya mengagumi Gary dalam hidupnya. Akan tetapi, sekarang Adril sangat membuatnya terkesan. Dr. Adril, kamu adalah orang kedua yang benar-benar aku kagumi dan hormati selama aku hidup. Terimalah rasa hormat dariku. Mulai sekarang, aku akan melaksanakan setiap perintah darimu. Walaupun harus menghadapi bahaya besar, aku nggak akan pernah menolak perintahmu. Adril terbatuk-batuk seraya menjawab, nggak perlu seperti itu. Nggak bisa. Perilaku Dr. Adril ini patut dipuji. Namun, Rafa menolak. Setelah aku kembali ke kota Majaya, aku akan pergi menemui Pak Gary untuk memberikan penghargaan padamu. Celaka. Tidur dengan wanita bahkan harus mendapatkan penghargaan. Itu tidak perlu. Orang lain naik ke panggung untuk menerima penghargaan berdasarkan berapa orang yang sudah mereka bunuh. Akan tetapi, Mahaguru ini justru berdasarkan berapa banyak wanita yang sudah dia tiduri. Adril terbatuk dan berkata, nggak perlu. Ketenaran dan kekayaan nggak begitu penting bagiku. Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, mari kita bicarakan hal lain. Apa maksud Mahaguru Adril? Tanya Rafa dengan rasa ingin tahu. Apa kamu pernah mendengar tentang Sekte Harimau Hitam? Adril tersenyum dengan bahagia. Sekte Harimau Hitam, kan? Entah apakah bisa mengalahkan pasukan tentara. Karena Sugi sangat sombong dan dikenal sebagai Raja Bawah Tanah. Jadi mari beri dia lebih banyak kekuatan.